Alhamdulillah alladzi kataba alaina siyam wasilatan littaqwa wa tarbiyatan lil amanati fil alami wal kalam wan najwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibud da'wah wal irsad wal fatwa. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu wa mawala. Amma ba'du faya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulihi karim. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di bulan yang penuh keberkahan, di hari yang penuh dengan keutamaan Yaumul Jum'ah, kita jadikan sebagai momentum untuk senantiasa menjaga, memelihara, dan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal utama kita, baik pada saat kita berada di alam dunia sekarang ini, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa tazawwadu fa inna khairal zadi taqwa. Berbekalah kamu, dan sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Tema khutbah Jumat kita hari ini saya sampaikan tentang konsekuensi iman kepada Al-Quran. Masyarul muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Salah satu tuntutan keimanan bagi seorang muslim adalah al-imanu bil Qur'an, iman kepada Al-Quran. Ketika seseorang telah menyatakan iman kepada Al-Quran, tidak cukup hanya sekedar percaya bahwa Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan melalui malaikat Jibril, membacanya ibadah dan seterusnya. Tetapi ketika dia menyatakan sebagai seorang muslim dan beriman kepada Al-Quran, maka ada konsekuensi yang harus ada pada dirinya berkaitan dengan iman kepada Al-Quran. Setidaknya ada 5 konsekuensi ketika kita menyatakan beriman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah al-ansu bihi, akrab dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, tarbiyatun nafsi bihi, membina dirinya dengan ajaran-ajaran Al-Quran, dengan tuntunan-tuntunan Al-Quran. Yang ketiga, at-taslimu li ahkamihi, tunduk kepada hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran.
Yang keempat, ad-da'watu ilaihi, mengajak, menyeru, memanggil orang lain untuk juga beriman kepada Al-Quran. Dan yang kelima, iqamatu fil ardi, menegakkannya di muka bumi dalam kehidupan kita sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita coba uraikan secara singkat 5 konsekuensi ketika kita menyatakan beriman kepada Al-Quran. Yang pertama adalah al-ansu bihi, akrab dengan Al-Quran. Jadi ketika kita menyatakan beriman kepada Al-Quran, kita harus akrab dengan Al-Quran. Ada 2 cara agar kita akrab dengan Al-Quran, yaitu yang pertama, ta'allumuhu, mempelajari Al-Quran. Dan yang kedua adalah ta'limuhu, mengajarkannya kepada orang lain. Rasulullah SAW bersabda dalam satu hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kamu adalah yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkannya. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Ada 4 hal berkaitan dengan hadis Rasulullah SAW ini. Yang pertama adalah dengan cara tilawah, dengan cara membaca Al-Quran. Berapa sering kita membaca Al-Quran? Semakin sering kita membaca Al-Quran, semakin banyak kita membaca Al-Quran, itu indikator kita semakin dekat dengan Al-Quran. Apalagi banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang memberikan motivasi kepada kita untuk banyak membaca Al-Quran. Salah satunya kata Rasulullah, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asrin amsalihha la aqulu alif lam mim harfun bal alif harfun lam harfun wa mim harfun. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan setiap satu kebaikan aku gandakan menjadi 10 kali. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu harfun, satu huruf, bal, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dengan kata lain, membaca alif lam mim kita sudah membaca 3 huruf kali 10 kebaikan, akan memperoleh 30 kebaikan. Belum kalau kita baca satu ayat, belum kalau kita baca satu halaman, belum kalau kita baca satu juz, berapa kebaikan yang akan kita dapati. Setidaknya kita akan semakin dekat dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah fahman, memahaminya. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk Al-Huda. Walaupun kita sudah mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar, kalau kita tidak memahaminya, maka Al-Quran belum menjadi petunjuk buat kita. Karena tidak cukup kita hanya membaca Al-Quran, tapi kita harus memahami isi kandungan Al-Quran itu sendiri. Yang ketiga adalah tasbikon, melaksanakan. Ketika kita baca, kita pahami kalau itu perintah dikerjakan, dan sebaliknya kalau itu larangan ditinggalkan. Dan yang keempat adalah yang tidak kalah pentingnya, hifzon. Bagaimana kita berikhtiar, berusaha untuk bisa menghafal Al-Quran yang jumlahnya ada 30 juz, 114 surat. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi yang kedua ketika kita beriman kepada Al-Quran adalah tarbiyatun nafsu bihi, ya, membina diri kita dengan Al-Quran itu sendiri. Rasulullah SAW pada saat menunaikan haji wada berpesan kepada kita semua dalam satu hadisnya yang sangat familiar bagi kita sebagai seorang muslim. Apa kata Rasulullah? Taraktu fikum amroini
fa in tamassaktum bihima lan tadilu abada, kitaballah wa sunnah rasulih. Aku tinggalkan kepadamu dua perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepada keduanya, niscaya kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitu kitab Allah Al-Quran wa sunnah rasulih, dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya dengan membaca dan memahami Al-Quran itu sendiri akan mengantarkan dan menuntun kita untuk bisa mengikuti ketentuan, tuntunan, pijakan sebagai landasan kita dalam melaksanakan aktivitas kita sehari-hari, sehingga kita tidak akan tersesat baik pada saat di dunia, lebih-lebih saat kita memasuki kehidupan yang kekal dan abadi, yakni kehidupan akhirat kelak. Yang ketiga, at-taslimu li ahkamihi, yaitu tunduk kepada hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Ketika kita menyatakan beriman kepada Al-Quran, sikap kita hanya satu, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Kalau itu perintah, ya dikerjakan. Kalau itu larangan, ditinggalkan. Suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, rela atau terpaksa, kalau itu perintah, kerjakan. Kalau itu larangan, tinggalkan. Kita harus yakin dan percaya bahwa apapun yang diperintahkan Allah dalam Al-Quran itu pasti ada manfaatnya, pasti ada faedahnya, pasti ada hikmahnya. Dan apapun yang dilarang pasti ada mudaratnya, sesuatu yang tidak baik, menghancurkan, bahkan juga bisa membinasakan kepada kita. Termasuk apa yang hari ini atau saat ini sedang kita kerjakan. Sudah beberapa hari kita kerjakan, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau menurut hawa nafsu, rasa-rasanya berpuasa itu sesuatu yang tidak enak, tapi itu perintah, pasti ada manfaatnya, pasti ada faedahnya. Sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Makanya hari ini kita seluruhnya sedang menunaikan ibadah puasa di Ramadan 1445 Hijriah. Masyaallah muslimin sedang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Konsekuensi yang keempat adalah ad-da'watu ilaihi, menyeru, memanggil, mengajak orang lain untuk juga beriman kepada Islam, kepada Al-Quran. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, kita pahami bahwa salah satu misi yang diemban baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah umat manusia, sebagaimana yang dikemukakan dalam surat As-Saff. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus walladzi arsala rasulahu, rasulnya bil huda, dengan petunjuk. Yang dimaksud adalah Al-Quran. Wa dinil haqq, dan agama yang benar, yang dimaksud adalah Al-Islam. Untuk apa? Liyusirahu ala dini kulli, untuk memenangkan di atas agama-agama secara keseluruhan. Walau karihal musyrikun, walaupun orang-orang musyrik membencinya. Kita pahami juga bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW adalah anbiya wal mursalin, nabi dan rasul yang terakhir. Karenanya misi dan tugas beliau saat ini menjadi misi dan tugas kita untuk menyampaikan risalahnya kepada saudara-saudara kita, untuk juga bisa beriman kepada Al-Quran. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Yang terakhir, konsekuensi iman kepada Al-Quran adalah iqamatuhu fil ardh,
menegakkannya di muka bumi ini. Salah satu landasannya tadi surat As-Saff. Bagaimana kita bisa menegakkan Al-Quran. Al-Quran itu atau dinul Islam dikatakan tegak, indikatornya bukan banyaknya tempat ibadah, masjid, mushola, majlis taklim dan lain sebagainya, bukan indikator Islam itu tegak. Begitu juga banyaknya umat Islam, bukan juga indikator bahwa Islam itu sudah tegak. Islam itu dapat dikatakan tegak ketika nilai-nilai, ajaran-ajaran, undang-undang, syariat Islam sudah diaplikasikan oleh setiap muslim dalam kehidupannya sehari-hari, dari bangun tidur sampai dia mau tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri, karena semuanya sudah ada dalam ajaran-ajaran Islam. Rasulullah bersabda, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Ajaran Islam itu tinggi, tidak ada satu ajaran pun yang dapat menandingi ketinggian dari ajaran Islam itu sendiri. Dari kita bangun tidur sampai mau tidur lagi, bahkan dalam tidur itu sendiri sudah ada aturannya dalam Islam. Nah, ketika aturan-aturan itu sudah diaplikasikan dalam kehidupan kita, barulah dapat dikatakan Islam itu sudah tegak. Mudah-mudahan bulan yang penuh dengan keberkahan, yang juga disebut Syahrul Quran, bulan Al-Quran, Ramadan 1445 Hijriah ini lebih mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya dengan Al-Quran, sehingga bisa kita jadikan pedoman, kita jadikan pijakan, kita jadikan tuntunan, kita jadikan landasan dalam setiap aktivitas yang kita kerjakan, sehingga senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.